Pemirsa, kita sampai di penghujung acara. Saya mau ke Profesor saya tapi untuk fatwa yang terakhir. Tapi saya kasih Gabriel dulu ya, Bita. Cek. Bang Karni, saya baru aja pulang dari kampung saya di Manggarai. Dan saya bertemu dengan... Manggarai itu di NTT. Di Flores Barat, NTT. Saya bertemu dengan beberapa caleg, baik tingkat daerah maupun provinsi, juga pusat. Dan juga ketemu dengan beberapa rakyat petani pemilih. Ada hal yang menarik bahwa bagi para caleg, untuk khusus di daerah itu mereka merasa ditipu oleh rakyatnya gitu. Karena mereka diterima, disambut dengan baik secara adat, kemudian ternyata mereka tidak dipilih. Bagi rakyat pemilih, yang beberapa yang saya ketemuin, mereka menyebut pileg ini sebagai, disebut dalam istilah bahasa daerahnya, cekeng. Itu musim untuk menikmati uang, menikmati makan daging, seperti itu. Jadi di daerah saya ada istilahnya julu, itu saat untuk motong-motong daging dan bagi-bagi gitu. Dan itu adalah semacam pesta. Dari segi ini memang ya ini pesta rakyat dan memang rakyat makan daging. Tapi kemudian ini menurut saya memberikan kita satu gambaran apa yang pernah diungkapkan oleh Martin L. Gross, penulis buku Call of Revolution. Dia mengatakan, we live in the world in which politics has replaced philosophy. Kita hidup dalam dunia di mana politik sudah menggantikan filsafat. Kalau kita ngomong luber jurdil itu, langsung umum bebas rahasia, jujur dan adil, itu kita ngomong yang bersifat filsafat. Yang nilai-nilai itu. Dan rupanya pemilu kayak ini kali ini juga memberikan kita gambaran bahwa hal-hal yang filosofis ini sudah ditinggalkan. Dan yang berkembang adalah yang bersifat pragmatis, kepentingan-kepentingan uang, dan itu yang bermain. Dan sistem hukum kita dalam bidang pemilu ini memungkinkan hal itu terjadi, hal tersebut terjadi. Akibatnya apa? Rakyat tidak lagi memilih calon-calon yang kemudian bisa menjadi seorang negarawan yang memikirkan generasi depan kehidupan berbangsa dan bernegara. Mereka yang mereka pikirkan adalah saat ini saya bisa menikmati uang yang entah itu 100.000, entah itu 50.000, dan bisa makan enak, dan setelah itu nasib mereka nggak dipedulin sama sekali. Dan kemudian Bang, akibatnya apa? Kalau Prof. Anu mengatakan bahwa itu penyakit, saya bilang sakit, tapi saya menyebut yang berkembang yang terjadi saat ini adalah penyakit demokrasi, bukan demokrasi yang sejati, yang berdasarkan hikmah kebijaksanaan rakyat itu. Jadi, saya harapkan begini, kalaupun yang sudah terpilih ini akan terus memimpin menjadi wakil rakyat, maka mereka harus pastikan bahwa praktek-praktek korupsi apapun namanya itu tidak mereka lakukan. Karena dengan itu rakyat belajar untuk tidak melakukan yang sama. Karena apa yang terjadi di masyarakat sekarang ini menurut saya adalah cerminan atau pembelajaran dari apa yang mereka lihat dari tingkah laku, pola laku para elit-elit politik. Terima kasih. Saya mau kasih mahasiswa UI satu orang juru bicara. Ada yang mau bicara? Satu orang. Ya, selamat malam. Di sini saya akan berpendapat juga sebagai orang yang menjadi seorang pemilih di sini. Di sini yang saya lihat sebagai masalah terbesar bagi kita adalah yang kami takutkan bersama adalah bagaimana bila nanti masyarakat kehilangan kepercayaan, Pak, terhadap baik itu pemilu maupun itu pemerintahan. Karena apa? Karena di sini begini, media sudah begitu transparan, sudah begitu mengupayakan transparansi yang sangat baik. Jadi di sini masyarakat, jadi sebenarnya sudah bisa menilai, yang kita lihat di sini masyarakat sudah bisa menilai mana kira-kira calon yang baik dan mana yang tidak. Kita di sini masyarakat sudah bergantung kepada bagaimana media memberitakan dan bukan lagi pada janji-janji
para politisi atau calon politisi, bukan lagi pada sumpah-sumpah yang itu dengan nama apapun atau di bawah kitab apapun. Dan itu juga di sini yang kita takutkan kalau misalnya masyarakat sudah apatis seperti itu, kita akan asik dengan dunia kita sendiri. Yang politisi dengan dunianya politisi, yang masyarakat dengan dunia masyarakat. Tidak akan bisa terjadi kerjasama yang baik. Dan bila sudah seperti itu, Indonesia ini mau dibawa kemana? Di situ kan pertanyaannya. Dan maka dari itu di sini kita berharap, mahasiswa dan pasti masyarakat banyak yang berharap, kita masih percaya pada pemerintah dan lembaga-lembaga yang ada. Kita hanya meminta, setulus hati kita meminta bahwa tolong optimalkan kerjanya. Jangan sampai dengan uang itu jadi permasalahan yang jadi dituhankan oleh kita semua gitu. Jadi di sini kita punya tanggung jawab terhadap negara ini, karena di sinilah kita lahir, di sinilah kita besar, dan juga kalau misalnya tidak bisa melakukan apapun untuk negara ini, kita ini apa? Pemimpin itu akhirnya mempertanggungjawabkan semua pada Tuhan. Bila akhirnya gagal, ya sudah, mau merasakan bagaimana Tuhan itu membalas kita kan tidak tentunya. Baik. Sekian dan terima kasih. Saya kira mahasiswa baju biru ada yang mau bicara? Gak ada. Gak ada, saya kasih profesor saya tapi dulu. Tapi saya jawab Gabriel. Susah kalau Anda minta yang terpilih semua itu berlaku jujur 5 tahun ke depan. Karena kebanyakan baru bisa ke Senayan karena mengeluarkan 10 miliar. Maka tadi Pak Heri Hamzah bilang ada 70 miliar. Itu harus kembali dalam 5 tahun. Kalau 60 aja setahun harus kembali berapa? Kalau 70 berapa? Baik. Sekarang Profesor saya tapi. Terima kasih Pak Karni, para hadirin sekalian dan para pemirsa. Saya dari tadi sedang bergumul. Kalau ngomong sih gampang. Tapi siapa yang akan mengambil keputusan? Dalam keadaan seperti ini. Kenapa? Dari segi kriminologi pernah dikatakan begini oleh Bianchi, want the macht ligt niet bij de rol, maar bij het systeem. Kekuasaan itu tidak terletak pada peranan, tetapi pada sistem. Saya mau kembali lagi berbicara kepada sistem, meskipun saya seorang kriminolog. Sedikit banyak latar belakang saya, pendidikan saya adalah hukum. Apakah SBY berani menganulir pemilihan ini? Saya yakin tidak. Untuk ketemu Megawati saja mencela-mencela. Apalagi dia mau ambil begini. Saya kira meskipun ada bintang-bintang di bahu, dia tidak berani berhadapan dengan masyarakat untuk mengatakan bahwa harus pemilu ulang. Saya yakin tidak berani, Pak. Meskipun nanti didukung oleh istri tercintanya. Kalau bukan pemilu ulang, tapi penghitungan ulang, Pak. Yang dituntut tadi penghitungan ulang. Menjadi pertanyaan saya mau tanya kepada yang terhormat para anggota DPR itu, apakah ada ketentuan? Sebab saya tidak bisa mengatakan harus hitung ulang saja begitu. Itu namanya praat als een kip zonder kop, bicara seperti ayam tanpa kepala. Saya mau tanya kepada yang terhormat Pak Yani dan Pak Nurdin, apakah ada ketentuan dalam undang-undang pemilu untuk menjustify, membenarkan bisa dihitung ulang? Saya minta jawaban singkat supaya jangan terlalu panjang. Bisa, Prof. Baik itu di tingkatan yang namanya di KPU atau nanti di tingkatan Mahkamah Konstitusi bisa memerintahkan. Ya, Bawaslu juga bisa memerintahkan sesungguhnya seperti itu. Sebab begini, Pak Yani, saya lihat di Indonesia ini ada pemikiran yang keliru tentang politik. Ada yang mengatakan politik itu kotor dan sebagainya dan sebagainya. Tapi saya mau garis bawahi pada malam hari ini dan memakai bahasa Inggris yang semua orang pasti mengerti. Politics is not just about power and domination, but about truth, tentang kebenaran. Jadi karena rakyat ini sudah keliru memahami pengertian politik, sekarang menjadi pertanyaan saya,
Dan saya minta Pak Marbun maupun Pak ini jangan menjawab karena Anda bukan SBY untuk menjawab pada malam hari ini. Biar besok saja kita tunggu apakah ada koran. Pak, untuk diluruskan perlu, Pak. Enggak. Ini Bukan diluruskan. Presiden ini bukan punya Demokrat tok. Presiden ini punya bangsa termasuk Pak Said tapi. Ya. Jadi tidak Demokrat punya Tapi enggak, Bang. kompetensi. Maksud saya begini, Bang. Yang maksud saya begini. Beliau mengatakan SBY mencela itu nggak baik. Ya itu kan pribadi bukan Nah, ketua Iya, umum enggak. Demokrat. mengenai Prof, nggak pemilu. boleh, Prof. Apalagi Prof yang menang PDI Perjuangan, partainya Profesor. Kalau Saya dibilang, tidak ada hubungan dengan PDIP. Anda jangan dulu Profesor senior menyebarkan saya di fitnah. Komisi 3. Bapak DPR PDIP Komisi 3. Saya kasih tahu kepada Anda karena Anda punya mulut besar Iya. yang bau itu. Saya kasih tahu Mulut saya Bapak juga bau. Udah. Profesor juga mulutnya Ruth, bau, Prof. Udah, Ruth. Saya masuk karena diminta tidak pernah mendaftar. Dan saya kemudian keluar. Whatever apapun Ya, udah. Anda PDIP Saya kira Komisi 3. ini bukan perdebatan PDIP sama Demokrat. Saudara Ruhut, saya mengingatkan saja kesombongan berarti kejatuhan sudah dekat. Anda lihat saja itu. Pak, Singkat saya saudara. pegang tangan Tuhan, Pak. Ya, saya selalu berjalan di jalan Tuhan. Udah. Ya, Ini Profesor. waktu kita udah habis. Terus ya, Pak. Jadi begini, Pak. Terus. Prof. Anda boleh bela. Ya, boleh, tapi nggak boleh begitu. Anda boleh bela SBY. Anda boleh praktek bela Partai Demokrat. Tapi yang saya katakan itu kan, yang menurut saya lihat di televisi apa ndak boleh. Beauty is in the eye of the beholder. Tapi yang saudara katakan pun tidak benar. Bukan saudara pembawa kebenaran. Enggak, semua punya pendapat. Semua boleh berpendapat. Ya, Silakan, baik. Pak. Jadi saya sepakat saja kalau seperti yang dikatakan oleh kedua pembicara terakhir. Tapi masalahnya, apakah SBY sebagai Presiden Republik Indonesia mau mengambil keputusan? Karena untuk pengawasan saja yang saya pernah tahu, ada uang itu tidak disiapkan untuk itu. Mungkin saya boleh jawab ya, Pak. Ya. Kalau pemilu ulang, itu harus perpu. Tapi penghitungan ulang, itu Bawaslu bisa beritain. Ya. Jadi itu Atau MK. Jadi Kenapa, nggak perlu perpu, Pak. Nggak perlu saya tidak mengatakan lagi itu, semua koran termasuk Kompas semua sudah tulis tentang bagaimana. Saya sedikit menyampaikan penghitungan ulang ada diatur dalam undang-undang. Untuk penghitungan ulang di dalam pasal 221. Pemungutan suara ulang. Jadi itu sudah diatur memang. Ada. Mohon dibaca, Pak. Ya, saya Apa sudah baca. isinya? Oke. Ya, ini untuk pemilu ulang. Ini untuk, jadi dikatakan di sini pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas pemilu lapangan terbukti terdapat keadaan sebagai berikut: pembukaan kotak suara dan atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan oleh perundang-undangan. Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara. Nah, kalau untuk penghitungan suara ulang, di pasal 223 diatur. Penghitungan suara ulang berupa penghitungan ulang suara di TPS, penghitungan suara ulang di PPS, dan rekapitulasi suara ulang di PPK, di KPU Kabupaten Kota, dan di KPU Provinsi. Penghitungan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi kerusuhan. Penghitungan suara dilakukan secara tertutup. Nah, ini yang secara tertutup sering terjadi. Penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau kurang mendapat penerangan cahaya. Penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas. Penghitungan suara dicatat dalam tulisan yang kurang jelas. Saksi peserta pemilu, pengawas pemilu lapangan, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas Itu dan kalau sebagainya. diulang. Tapi yang berwenang memutuskan ulang siapa? Apakah dalam pasal itu ada diberi mandat kepada Bapak Presiden untuk melaksanakan pemilihan ulang? Saya tidak mendengar itu, dan itu bisa menjadi suatu pertanyaan besar, Pak. Karena wewenang itu dikasih ke Bawaslu pemerintah. Ya. Menjadi pertanyaan saya, apakah Bawaslu mempunyai keberanian moral untuk melakukan hal itu?
Sebab ini bukan terjadi di satu tempat. Kalau saya baca di koran, mulai dari Papua sampai di Aceh, masif. Ini kan tidak gampang. Saya sebagai warga negara Indonesia merasa juga bertanggung jawab. Sebab kalau keputusan ini diambil, lalu terjadi huru hara, terjadi kekacauan, siapa yang bertanggung jawab? Baik, mungkin Bawaslu bisa menjawab, Iya. berani atau tidak. Bawaslu sudah melakukan beberapa pemungutan suara di beberapa tempat. Ulang, Dan ini ulang. ya diulang pemungutan suara ulang itu Ini dilakukan mintanya karena- nasional, masih. ya. Dan penghitungan suara itu dilakukan juga ada yang berulang. Kemudian ada juga proses rekapitulasi. Tetapi pertanyaannya, apakah kira-kira ada keberanian untuk melakukan penghitungan suara ulang secara nasional? Nah, tolong dicermati baik-baik. Mandat di dalam Undang-Undang 8 tahun 2012, batas 9 Mei, itulah yang betul-betul harus dipertimbangkan bahwa itulah final posisi dalam rangka penetapan hasil pemilu, Prof. Kemudian, kita harus mempertimbangkan, sekarang sudah tanggal 28 April. Apa yang harus bisa dilakukan untuk mengisi 28 April ini sampai dengan 9 Mei? Yaitu, seluruh partai politik, seluruh caleg yang merasa dirugikan, yang sekarang ini dilakukan proses rekapitulasi di KPU, silahkan. Apa dan mana yang saudara dirugikan? Kita clearkan di situ tuh. Ya, kayak kasus Bengkulu antara Partai Golkar dengan partai PAN. Kita saling adu data di situ, ya, dan kita akan clearkan persoalan itu, gitu loh, Prof. Nah, bagaimana kalau misalnya apa sih tujuan harus dilakukan seperti itu? Semata-mata agar tidak ada lagi sampah-sampah masuk kepada Mahkamah Konstitusi. Nah, kami ingin clearkan persoalan itu antara Bawaslu dan KPU, ya, menyelesaikan persoalan partai. Bahkan persoalan di tingkat internal pun. Oke, meskipun baik. itu dari sisi Cukup, ada saya yang kira. Jadi pertanyaan bagi saya, apakah Bawaslu akan menyampaikan rekomendasi kepada Bapak Presiden? Oh no, tidak dalam posisi kepada Presiden. Prof. Yang dimaksud oleh Profesor Saitapi, Anda punya deadline tanggal 9 Mei. Kalau itu mau kita lewati, itu perlu perpu. Jadi gini, jadi berbeda konteksnya, sangat berbeda konteksnya. Jadi kalau ingin melakukan pemilu ulang, ada di antara beberapa kondisi-kondisi yang di dalam undang-undang itu sendiri pun Saya juga kira diberi Pak Joni mandat. Alet nggak perlu membrief dia bahwa. Oh ya, saya juga tidak mudah diintervensi siapapun, Bang Karni. Tenang aja, ya, tenang aja ini, ya. Tapi yang terpenting bahwa Bawaslu, Prof, ini berusaha secara maksimal menyelesaikan beberapa persoalan-persoalan itu. Kalau toh masih ternyata ada orang yang tidak bisa menerima, maka lembaga Mahkamah Konstitusi lah pilihan terakhir. Itu yang bisa dilakukan untuk sementara. Gitu, Ya, Prof. artinya kita tidak bisa emosi, Pak Karni, lalu kita harus minta tanggung jawab. Buat apa? Orang-orang itu diberi jabatan yang tinggi, diberi gaji, diberi segala fasilitas. Tapi kalau tidak mempunyai keberanian untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini, ya percuma. Saya kira itulah, kita kan pilih, mereka kan bukan sekedar angkat lalu kita puji-puji. Saya kira bukan itu. Ya dong. Coba ambil satu contoh, ya. Murid SMP bersetubuh di sekolah secara terbuka di foto. Apakah ada komentar dari pemimpin bangsa ini? Tidak ada. Mau jadi apa? Itu saja, tidak usah bicara yang lain-lain. Ya. Karena itu saya tidak mau mengatakan setuju atau tidak. Sebab nanti kalau saya bilang setuju atau tidak setuju, saya sendiri tidak bisa menemukan cantolan untuk siapapun mengambil keputusan untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini dari pemilihan umum. Kita lihat di beberapa negara yang lain, jangan usah cari jauh-jauh. Di Thailand saja,
Ya toh. Untung tentara kita ini tahu diri. Tapi saya juga kecewa. Dituduh pakai arloji palsu, dibanting. Buat apa? Pakai palsu saja sudah tidak betul itu. Sikap orang seperti itu. Tidak usah dilempar. Itu saja sudah salah. Pak. Jadi saya lihat ini banyak masalah. Ini bukan money politics. Ini kan permainan selama beberapa waktu. Sehingga terjadi. Jadi, saya merasa sebagai mantan pendidik, saya juga kebetulan, ya mohon maaf aja Pak Yani, Pak Nurdin yang tidak terpilih, itu dulu mungkin tidak melihat jauh ke depan. Secara kriminologi dikatakan begini, niet alleen regeren, tidak hanya memerintah, maar wetenschapbedrijven is vooruitzien. Tetapi kalau menyelenggarakan ilmu pengetahuan harus juga dapat melihat ke depan. Nah kita ini kebanyakan tidak bisa melihat ke depan. Lihat uang, mata kita sudah berkunang-kunang sehingga tidak bisa melihat jauh ke depan. Terima kasih Pak Yani. Saya kehabisan waktu, jam 11 saya harus keluar. Persoalannya semuanya penting, semua orang merasa dirinya paling penting. Pemirsa, kita bangsa kita dalam dilema. Di satu pihak semua mengatakan dan semua survei mengatakan bahwa pemilu ini dimanipulasi secara masif. Tapi jadwal juga harus dipenuhi. Dan kalau diulang akan memakan biaya yang lebih tinggi. Kalau dihitung ulang pun akan memakan waktu melebihi deadline. Tapi kalau kita teruskan, saya hanya ingin mengingatkan, di zaman Yunani kuno, seorang storyteller, Aesop namanya, mengatakan bahwa kita menggantung pencuri kecil, tapi kita memilih pencuri kelas kakap untuk menduduki jabatan publik. Aesop, storyteller Yunani kuno. Akankah bangsa ini kembali ke zaman Yunani kuno? Kita ketemu LC akan datang.